Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fadina Saida dengan NPM 233600125. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etiquette and Protocols. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis etika kehumasan pada kasus krisis citra Oreo dalam menghadapi kontroversi kandungan produk. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu kandungan gula dan minyak kelapa sawit dalam produk Oreo. Isu ini sempat viral di media sosial karena dianggap produk makanan Oreo tersebut tidak sehat dan berbahaya bagi anak-anak karena memiliki kandungan gula berlebih dan minyak kelapa sawit pada Oreo. Kasus ini juga menjadi sorotan di berbagai negara karena mengangkat soal kesehatan publik pada konsumsi makanan ringan. Berikut terdapat latar belakang kasus. Isu ini menjadi viral karena beberapa poin, yaitu yang pertama terdapat kandungan gula yang tinggi dan lemak jenuh pada Oreo yang dianggap dapat memicu obesitas. Pada poin kedua, terdapat beberapa influencer kesehatan di platform media sosial yang mulai membuat video kampanye bahwa Oreo bukan termasuk cemilan yang sehat, dan hal tersebut membuat para orang tua mempertanyakan etika pemasaran pihak Oreo. Poin ketiga, terdapat kekhawatiran publik mengenai Oreo yang menjadikan anak-anak sebagai target pasar dengan cara memilih packaging yang dituju untuk menarik perhatian anak-anak. Padahal pihak Oreo tahu bahwa Oreo itu tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan karena mengandung gula dan minyak kelapa sawit. Berikut terdapat respon perusahaan. Pada poin pertama, Mondelez selaku produsen Oreo tidak terlalu agresif dalam merespon kontroversi ini. Mereka tidak membantah atau menghapus konten kritik, tapi juga tidak merespon satu persatu atas tuduhan tersebut. Poin kedua, terdapat Mondelez menguatkan kampanye transparansi lewat situs resmi dan informasi label gizi yang lebih jelas. Yang ketiga, pihak Mondelez juga memberikan pilihan varian produk dengan kadar gula yang lebih rendah dan bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Contohnya yaitu varian Oreo Thins yang produknya tuh Oreonya lebih tipis, jadi kandungan gulanya tuh lebih sedikit karena selai yang berwarna putih itu cenderung lebih sedikit dan lebih tipis dan tidak begitu tebal. Yang terakhir, terdapat pihak Mondelez juga mulai melakukan kampanye snack responsibly di beberapa negara, dan kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi bahwa Oreo adalah treat yang dikonsumsi secukupnya saja, bukan makanan pokok. Pada slide selanjutnya terdapat analisis respon berdasarkan etika kehumasan. Yang pada poin pertama terdapat transparansi. Dalam transparansi, pihak Oreo dapat dikatakan etis karena Oreo tidak menyembunyikan fakta yang ada. Pihak Oreo juga tetap menampilkan kandungan nutrisinya dengan jelas di kemasan dan website. Namun sayangnya, pihak Oreo tidak secara terbuka mengakui resiko bila dikonsumsi berlebihan. Hal ini bisa dikatakan juga setengah transparansi. Yang kedua, terdapat poin kehandalan. Dalam poin kehandalan, pihak Oreo dapat dikatakan kurang etis karena respon Mondelez yang kurang andal dalam kasus ini. Pihak Oreo juga tidak memberikan pernyataan resmi di platform yang membuat isu tersebut menjadi viral. Padahal bisa jadi momen yang edukatif mengenai produk makanan Oreo. Selanjutnya terdapat tanggung jawab sosial. Dalam poin tanggung jawab sosial, pihak Oreo dinilai kurang etis karena Oreo tetap menjadikan anak-anak sebagai target iklannya dengan fakta produk Oreo memiliki kandungan tinggi gula. Sebagai PR, seharusnya pihak Oreo memiliki kesadaran bahwa strategi pemasaran juga bagian dari tanggung jawab sosial. Bukan hanya soal rasa yang enak dan penjualan produk saja, tapi strategi pemasaran juga bagian penting dari tanggung jawab sosial. Yang terakhir terdapat advokasi.
Dalam poin advokasi, pihak Oreo dinilai tidak etis karena pihak Mondelez tidak membela produk dengan penjelasan yang edukatif di media sosial. Karena kan kasus ini viralnya di media sosial, platform media sosial seperti TikTok, YouTube. Akhirnya, publik mendapatkan informasi sepihak dari para influencer kesehatan tanpa penyeimbangan dari pihak perusahaan. Kesimpulannya, secara umum respon PR Oreo terkesan aman dan profesional, tapi terlalu pasif. Mereka gagal memanfaatkan momentum untuk mengedukasi publik dengan pendekatan yang terbuka dan proaktif. Jika dilihat dari sudut pandang kehumasan, hal tersebut terdapat kesimpulan menjadi beberapa poin. Yang pertama, Oreo bisa dikatakan etis dalam transparansi formal seperti label, situs, namun kurang dalam transparansi komunikasi di media sosial. Yang kedua, pihak Oreo juga kurang bertanggung jawab secara sosial karena terus menargetkan anak-anak sebagai target pasar tanpa edukasi secara menyeluruh. Yang terakhir, pihak Oreo juga seharusnya bisa lebih aktif berdialog dan bisa mengedukasi terhadap masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.